partai politik Islam itu sudah mulai melakukan reaktualisasi atas perkembangan zaman. Bergas TV, Colors of Jogja. Jangan lupa, jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Salam bergas. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya. Partai-partai politik yang berhaluan atau berideologi Islam di Indonesia memiliki logo atau simbol visual yang relatif serupa. Logo-logo itu mengambil subjek benda-benda di angkasa raya seperti bulan, persisnya bulan sabit, bintang, dan matahari. Atau yang agak berbeda dari itu, masih mengambil pola visual yang berasosiasi pada nilai keislaman, yaitu gambar Ka'bah. Kemudian warna dasar dari logo-logo partai politik Islam itu pada umumnya berwarna hijau. Makanya ada istilah partai yang hijau royo-royo, karena asosiasi Islam adalah hijau. Nah, ini bisa kita lihat pada partai-partai yang berkompetisi dalam pemilu dari tahun ke tahun, dari periode yang lalu termasuk yang terakhir. Kita bisa lihat umpamanya masih ada partai PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian PBB atau Partai Bulan Bintang, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Partai Keadilan Partai Kebangkitan Bangsa, dan P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Juga sekarang kemungkinan ada partai politik baru yang akan berkompetisi di 2024, yaitu Partai Umat dan Partai Masyumi Reborn. Nah, pola-pola visual atau logo dengan simbol benda-benda di angkasa raya itu tampaknya juga tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, terutama negara-negara Islam yang memiliki partai politik Islam. Umpamanya di Malaysia ada Hizbul Muslimin Party, kemudian di Pakistan ada paling tidak ada 3 partai politik di sana yang mengacu pada gambar-gambar benda-benda di angkasa raya, yaitu Jamaat Al-Islami Party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Pakistan Muslim League, kemudian di Libya ada National Front for the Salvation of Libya, di Turki ada Nationalist Movement Party, di Mesir ada New Wafd Party, dan di Sri Lanka ada Muslim Congress, dan di negara-negara lain yang saya belum bisa mencatat semuanya. Saya kira polanya sama, mengandung unsur benda-benda di langit, yaitu bintang, matahari, dan bulan sabit. Semuanya itu memiliki pola yang sama pada umumnya, bahwa memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam sebuah logo. Artinya logo itu dibuat karena beberapa hal, yaitu dimungkinkan memiliki representasi dan dari visi dan misi yang sama dari sebuah lembaga, kemudian memberikan citra atau image yang konsisten untuk identitas sebuah lembaga. Dalam konteks ini adalah partai politik, dan kemudian logo-logo itu dibuat untuk memudahkan publik untuk mengenali lembaga mereka atau partai politik mereka, dan kemudian sebagai bagian dari branding. Nah, tampaknya soal branding ini menjadi penting. Makanya kemudian kita mencium gelagat ada sesuatu yang berbeda dalam beberapa bulan terakhir ini. Kita bisa lihat mulai dari partai politik yang kita kenal sekarang ini adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai PKS ini menggeser logonya, yaitu
tidak memiliki outline yang kotak tetapi bulat, dan kemudian warna dasarnya tidak lagi hitam tapi orange. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan PKS? Kita bisa menduga bahwa warna hijau atau gelap tidak dipakai, tetapi memakai warna hangat. Warna hangat itu adalah, atau warna panas itu adalah warna yang memiliki unsur merah, sementara warna dingin memiliki warna yang unsur utamanya adalah warna primer biru. Nah, warna hangat yaitu orange itu memberi asosiasi adalah warna yang penuh kegembiraan, egalitarianismenya cukup kuat, dan kemudian memiliki asosiasi pada warna-warna yang dipakai untuk anak-anak muda. Apa yang ingin diraih oleh PKS? Tampaknya PKS memiliki hasrat yang kuat untuk meraup konstituen anak-anak muda pada 2024. Ini dugaan yang saya kira wajar, karena kita bisa tahu pada pemilu 2019 lalu ada 42 juta konstituen dari generasi milenial terlibat dalam pemilu 2019, dan angka itu akan tambah lebih banyak lagi pada pemilu 2024. Diperkirakan ada 52% dari konstituen atau pemilih pada tahun pemilu 2024 adalah anak-anak muda atau milenial. Bayangkan, kalau pemilu 2019 lalu ada 191 juta pemilih, diduga 3 tahun lagi 2024 itu pemilih atau konstituen itu kemungkinan sedikitnya 200 juta pemilih. Kalau 52% atau 54% dari 200 juta, kita bisa membayangkan ada lebih dari 100 juta pemilih muda itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber daya yang bisa memenangkan pemilu. Makanya tampaknya PKS mencium gelagat itu dan kemudian berusaha dengan cepat menggeser logo dengan asosiasi yang berbeda, tidak mencoba meraup konstituen yang semata-mata dengan emosi sebagai sesama Islam, tetapi emosi anak-anak muda. Hasrat untuk menggeser itu tampaknya kelihatan. Jadi warna oranye adalah warna-warna yang tampaknya cukup familiar untuk anak-anak muda. Kemudian ada partai politik yang lain, yaitu P3. P3 masih sama, kurang lebih warnanya dasar hijau, kemudian ada Ka'bah di situ, tetapi ada perbedaan. Bentuknya sekarang bulat atau outline-nya bulat, dan kemudian di belakang Ka'bah ada semacam bendera merah putih, tapi tampaknya cukup rumit saya menggambarkan karena itu sedang berkibar atau tergeletak dengan draperi yang cukup rumit, tapi kelihatan unsur merah putihnya. Ada apa dengan P3? P3 pada 2019 lalu jatuh, nilai konstituennya merosot, pemilihnya jauh merosot, dan tampaknya ingin bergegas memilih konstituen dengan tendensi yang berbeda dengan PKS. Kalau PKS anak-anak muda yang disasar, P3 tampaknya, dugaan saya adalah mencoba menerabas untuk memperluas cakupan konstituennya pada kelompok-kelompok nasionalis, tidak hanya kalangan Islam saja. Nah, kita bisa tahu, mamanya pada pemilu 2019 lalu, dari partai Islam yang ada 5 itu, ya sekitar 5 ya, ada PAN, ada PBB, PKB, PKS, dan P3, itu total kira-kira meraup sekitar 42 juta suara. Bayangkan atau bandingkan dengan partai nasionalis yang lain. Katakanlah 2 partai nasionalis saja itu, yaitu PDIP dan Gerindra, itu sudah kalau digabungkan sudah mendapatkan angka 44 juta pemilih. Jadi belum partai nasionalis yang lain. Kalau digabungkan lagi
nilai atau angka konstituennya akan jauh lebih banyak. Makanya tampaknya P3 mencoba untuk memperluas cakupan konstituennya, tidak sekadar meraup angka suara dari kelompok Islam tetapi juga kelompok nasionalis. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang lain? Tampaknya mungkin mereka sudah mulai mencium gelagat itu dengan strategi yang berbeda tampaknya. Tapi di luar itu kita kedatangan partai politik Islam yang berbeda, yang baru, yaitu Masyumi atau Masyumi Reborn dan Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais. Dua partai itu tampaknya juga ada gelagat yang sama, terutama Partai Umat. Partai Umat ada bintang 5 di logonya, dan kemudian dikerangkai atau diberi outline dengan perisai. Mereka menyebutnya perisai tauhid, tetapi kita bisa menduga yang lain juga, bahwa dugaan saya perisai itu mengisyaratkan sebuah simbol dari perisai Pancasila. Nah, tampaknya juga nilai-nilai nasionalisme muncul di situ. Target goal atau target audience untuk meraup konstituen dari kelompok nasionalis tampaknya juga menjadi target dari mereka. Jadi mungkin tidak sekadar mutlak akan masuk ke kalangan Islam saja, karena itu akan berkompetisi dengan begitu ketat, dan mungkin juga publik tidak begitu antusias ketika memiliki nilai-nilai yang begitu sangat kuat soal partai yang keislamannya begitu kuat. Dugaan saya begitu. Dan tampaknya Partai Masyumi juga malah memiliki pola yang agak ketinggalan zaman, dugaan saya, karena dengan dasar yang hitam, kemudian logonya sama dengan subjek bulan sabit dan bintang, itu juga tidak ada perubahan dengan Partai Masyumi yang muncul pada tahun 50-an atau di pemilu tahun 55. Jadi tampaknya cukup berat kalau logo itu dengan pola subjek atau pola visual seperti itu, dengan simbolisasi seperti itu, karena anak-anak muda tampaknya akan memiliki taste, memiliki selera yang berbeda dengan para penggagas Partai Masyumi yang mungkin sudah mulai usur, tampaknya harus masuk pada ke anak-anak muda gitu. Jadi tampaknya partai politik Islam sudah mulai berbenah. Kita bisa menduga-duga bahwa logo menjadi citra atau branding penting untuk memberi image pada publik bahwa mereka telah berubah. Partai politik Islam itu sudah mulai melakukan reaktualisasi atas perkembangan zaman. Semangat zaman mereka ikuti. Kalau tidak, tampaknya mereka akan tergeser, mungkin tergilas oleh partai-partai politik yang lain. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh PKS atau P3 tampaknya menjadi langkah yang penting yang saya duga akan diikuti oleh partai politik yang lain. Entah itu partai politik Islam atau yang nasionalis atau yang berhaluan atau ideologi yang lain. Kita akan mencatat perkembangannya hari-hari ke depan. Bergas TV, Colors of Jogja.